Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kirsantikase dari Tingkat 2C, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai imunologi kanker. Kanker merupakan populasi sel dengan sifat pertumbuhan yang tidak terkendali, di mana secara umum, kanker sendiri merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh. Sel kanker memiliki sifat menginvasi atau merusak jaringan. Ciri dari sel kanker disebabkan oleh yang pertama, amplifikasi onkogen, yang kedua, inaktivasi gen supersel. Mengapa mempelajari imunologi kanker? Imunologi kanker merupakan sebuah studi tentang interaksi antara sistem kekebalan tubuh dengan sel-sel kanker, juga disebut sebagai tumor atau keganasan. Bagaimana sel normal dapat menjadi kanker? Pada sel-sel kanker, tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusupan sel ke jaringan lain. Abnormalitas sel kanker akibat dari mutasi gen yang mengatur pembaharan sel mengakibatkan sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibanding sel normal. Berikutnya, transformasi sel-sel kanker terjadi dari 3 tahap, di mana yaitu fase inisiasi, fase promosi, dan fase progresi. Pada fase inisiasi, tahap ini dimulai terbentuknya sel kanker awal, di mana terjadi perubahan genetik dalam sel somatik atau sel in situ, yang normal melalui proses mutasi dan masuk ke mekanisme perkembangan sel tidak normal. Mutasi pada tingkat DNA menyebabkan sel tumbuh lebih cepat dari sel di sekitarnya. Perubahan ini mengakibatkan gen tumor pertumbuhan dengan menghambat gen penahan. Tahap ini terjadi dalam beberapa hari, tetapi sel dapat kembali normal. Senyawa yang terlibat disebut inisiator. Yang berikutnya, fase promosi. Perkembangan awal sel yang terinisiasi membentuk klon melalui komunikasi antar sel, menstimulasi sitogenik faktor, diferensiasi, proses mutasi dan non-mutasi, dan merupakan awal pertumbuhan praneoplastik. Dan yang terakhir, fase progresi. Terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan perubahan mutagenik dan epigenetik. Proses ini menghasilkan klon baru, sel-sel tumor yang memiliki aktivitas proliferasi, bersifat invasif, menyerang jaringan sekitar, dan meningkatkan potensi metastasis atau menyebar ke tempat lain. Jika tidak ada yang menghalangi, sel kanker tumbuh dalam jumlah banyak dan mempengaruhi fungsi tubuh atau menimbulkan keluhan. Tahapan ini berjalan lebih cepat. Antigen kanker merupakan substansi antigenik yang diproduksi oleh sel kanker yang menyebabkan respons imun dalam host. Antigen ini terdapat pada sel kanker dan tidak terdapat pada sel normal. Antigen kanker secara modern dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur molekuler dan asalnya, yaitu yang pertama produk dari sel onkogen yang termutasi dan gen tumor supresor, yang kedua produk dari gen lain yang telah termutasi, yang ketiga protein seluler yang telah tereksposur, yang keempat antigen yang dihasilkan oleh virus antigen, yang kelima antigen onkofetal, yang keenam glikolipid dan glikoprotein dari permukaan sel yang terpengaruh oleh sel kanker, dan yang terakhir antigen yang terdiferensiasi berdasarkan tipe sel yang spesifik. Selanjutnya ada immunoediting, di mana sebuah proses saat seseorang dilindungi dari pertumbuhan kanker dan pengembangan imunogenisitas tumor oleh imun. Pada tahap ini memiliki 3 tahapan, yaitu eliminasi, keseimbangan, dan escape, atau melarikan diri. Pada tahap eliminasi terdiri dari 4 tahap lagi, diantaranya eliminasi tahap 1 merupakan penghapusan yang melibatkan inisiasi respon imun antitumor. Sel-sel dari sistem kekebalan tubuh bawaan mengenali adanya pertumbuhan tumor yang telah mengalami renovasi stromal menyebabkan kerusakan jaringan lokal. Yang berikutnya ada eliminasi tahap 2.
Pada tahap ini, ISN gamma yang baru disintesis menyebabkan kematian tumor dalam jumlah yang terbatas, serta mempromosikan produksi CXCL10 kemokin, CXCL9, dan CXCL11 kemokin. Pada fase ini memainkan peran penting dalam mempromosikan kematian tumor dengan menghalangi pembuluh darah baru. Yang berikutnya, tahap 3 atau fase eliminasi tahap 3. Di mana pada tahap ini, sel-sel pembunuh alami dan makrofag bertransaktif satu sama lain melalui produksi timbal balik ISN gamma dan 1L12. Pada tahap ini, mempromosikan lebih banyak pembunuh tumor oleh sel-sel melalui apoptosis dan produksi intermediasi oksigen, reaksi, dan nitrogen. Dan yang terakhir, eliminasi tahap 4. Pada tahap ini, sel-sel yang spesialisasi tumor, CD4 dan CD8 sel T, datang ke siklus tumor dan sitolitik T limfosit, kemudian menghancurkan sel tumor. Yang berikutnya pada fase keseimbangan dan escape. Varian-varian sel tumor yang selamat dari fase eliminasi memasuki fase keseimbangan. Pada tahap ini, limfosit dan ISN gamma mengerahkan tekanan seleksi pada sel tumor yang secara genetik tidak stabil dan bermutasi. Varian sel tumor yang telah memperoleh resistensi untuk eliminasi, kemudian memasuki fase melarikan diri. Pada tahap ini, sel tumor terus tumbuh dan berkembang secara tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan keganasan. Siklus imunitas kanker terdiri dari 7 tahapan, diantaranya yang pertama yaitu sel kanker melepaskan antigen yang menunjukkan bahwa sel kanker berbeda dari sel normal. Hal inilah yang membuat sel kanker bisa dikenali oleh sistem imun. Yang kedua, sel imun bertugas menemukan antigen, kemudian membawa antigen ke sel T di kelenjar getah bening. Pada fase yang ketiga, sel T menjadi aktif, yang mana hal ini memulai respon imunitas untuk melawan kanker. Tahap yang keempat, sel T yang aktif menelusuri pembuluh darah menuju lokasi tempat sel kanker atau tumor. Tahap 5, sel T mencapai lokasi kanker dan menginfiltrasi tumor untuk menyerangnya. Pada tahap yang keenam, sel T bisa mengenali sel kanker berdasarkan antigen yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dan pada tahap yang terakhir, sel T menghancurkan sel kanker dengan mengaktifkan rangkaian tindakan yang bisa membunuh tumor. Mekanisme tumor menghindar dari sistem imun. Beberapa tumor menghambat ekspresi antigen yang menjadi sasaran serangan sistem imun. Tumor ini disebut sebagai varian yang kehilangan antigen. Jika antigen yang hilang tersebut tidak terlibat dalam pemeliharaan sifat keganasan tumor, maka sel tumor varian tersebut akan terus tumbuh dan menyebar. Tumor lain ada yang menghambat ekspresi MHC kelas 1, sehingga mereka tidak dapat menyajikan antigen kepada sel T CD8. Sel NK mengenali molekul yang diekspresikan oleh sel tumor, namun tidak pada sel normal. Dan sel NK akan teraktivasi jika sel targetnya tidak mempunyai molekul MHC kelas 1. Terdapat tumor lain yang menyebabkan sekresi sitokin imunosupresif, misalnya transforming growth factor B, atau memicu sel T-regulator yang menekan respon imun. Selanjutnya, mekanisme imun melawan kanker memiliki beberapa jenis sel yang bertugas, diantaranya limfosit T. Sel limfosit T atau CD8 atau CTL merespon tumor dengan induksi cross-priming. Sel tumor atau antigen tumor diolah dan dipresentasikan kepada sel T oleh profesional APC, misalnya sel dendrit. Pada beberapa kasus, kostimulator B7 diekspresikan oleh APC sehingga menyediakan sinyal kedua untuk diferensiasi sel T CD8. APC juga menstimulasi sel T helper CD4 yang memberikan sinyal kedua untuk perkembangan sel T. CTL yang telah berdiferensi akan membunuh sel tumor dan tidak memerlukan lagi konstimulator
Yang berikutnya ada imunitas humoral. Imunitas humoral ini berperan lebih sedikit dibandingkan imunitas seluler, di mana tubuh membentuk antibodi terhadap antigen tumor. Antibodi tersebut ternyata dapat menghancurkan sel tumor secara langsung dengan bantuan komplemen atau melalui sel efektor ADCC yang diperankan oleh makrofag dan sel NK yang mempunyai Fc reseptor di permukaannya. Mekanisme humoral yang terjadi melalui lisis dan opsonisasi oleh antibodi dan komplemen, atau dengan mencegah adesi sel tumor oleh antibodi. Peranan antibodi dalam eliminasi tumor secara in vitro telah terbukti, namun secara in vivo masih sedikit buktinya. Host yang mempunyai tumor dapat membentuk antibodi terhadap berbagai antigen tumor. Yang berikut imunitas seluler. Pada pemeriksaan patologi anatomi, tumor sering ditemukan infiltrate sel-sel yang terdiri atas sel fagosit, mononuklear, limfosit, sedikit sel plasma, dan sel mas. CTL, cytotoxic lymphocyte, mekanisme utama dari imunitas tumor adalah killing sel tumor atau CTL CD8. Sebagian besar antigen tumor yang menimbulkan respon imun pada individu yang terkena tumor adalah protein sitosolik atau protein inti yang disintesa dengan endogen yang dipresentasikan sebagai peptida yang berikatan dengan MHC kelas 1. CTL dapat berperan dalam fungsi surveillance dengan mengenal dan membunuh sel yang berpotensi menjadi ganas yang mengekspresikan peptid yang berasal dari protein mutan seluler dan protein virus onkogenik. Peptid ini dipresentasikan bersama MHC kelas 1. Yang berikutnya ada sel dendrit, di mana sel dengan spesialisasi menangkap antigen tumor memproses dan mempresentasikannya kepada sel T untuk menghasilkan respon imun antitumor. Sel DC memegang peranan penting pada imun surveillance karena bisa mengaktifkan respon antitumor. Namun ternyata, sel DC pada penderita kanker secara fungsional mengalami kerusakan. Selain itu ada sel NK, yang berperan baik dalam sistem imun non-spesifik maupun spesifik terhadap tumor, yang dapat diaktifasi langsung melalui pengenalan antigen tumor atau sebagai akibat aktivasi sitokin yang diproduksi oleh limfosit T. Mekanisme lisis yang digunakan sel-sel T CD8 untuk membunuh sel. Tetapi sel NK tidak mengekspresikan TCR dan mempunyai rentang spesifitas yang lebar. Yang berikutnya ada sel INKT, merupakan subset limfosit T yang menjembatani imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Sel INKT dapat memproduksi berbagai sitokin, TH1 dan TH2, yang dapat mengaktifasi sel efektor, baik sistem imun bawaan maupun adaptif. Interaksi antara sel INKT dengan sel DC imatur mengakibatkan sel DC mampu mempresentasikan antigen yang memfasilitasi respons sel CD4, CD8, dan sel B. Selain itu, produksi sitokin oleh INKT dapat dirangsang tanpa bergantung pada pengikatan TCR. Karena sifat di atas, INKT dianggap merupakan sel paten dalam respon imun terhadap kanker dan imun surveillance. Yang berikutnya ada makrofag. Secara in vitro diperlihatkan bahwa makrofag teraktivasi dapat membunuh sel tumor lebih efisien dibanding sel normal. Makrofag memiliki enzim dengan fungsi sitotoksik dan melepas mediator oksidatif seperti superoksid dan oksida nitrit. Makrofag juga melepas TNF-alfa yang mengawali apoptosis. Makrofag dapat memakan dan mencerna sel tumor dan mempresentasikannya ke sel CD4. Jadi, makrofag dapat berfungsi sebagai inisiator dan efektor imun terhadap tumor. Mekanisme makrofag dalam membunuh tumor, yaitu yang pertama melisiskan sel tumor, kemudian mengekspresikan reseptor Fc gamma dan aktivitasnya kepada tumor yang dilapisi antibodi, kemudian dilakukan melepas enzim lisosom ROI dan RNI, kemudian makrofag yang teraktivasi juga memproduksi TNF yang akan merusak sel tumor dengan efek toksik langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, antibodi. Penderita kanker dapat memproduksi antibodi terhadap berbagai antigen tumor, misalnya antibodi terhadap EBV tumor yang disebabkan oleh EBV. Mekanisme kerja antibodi dalam eliminasi tumor melalui proses ADCC, di mana makrofag dan sel NK yang mengekspresikan reseptor Fc gamma memperantai fagositosis atau melalui sistem komplemen. Sekian dan terima kasih.